Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang peluang. Nah, peluang pertemuan hari ini yang kita bahas adalah peluang empirik atau frekuensi relatif, peluang teoritik atau peluang klasik. Ini biasanya disebut peluang, kemudian batas-batas nilai peluang. Nah, sebelumnya kita akan mengingat sedikit peluang di part 1 kemarin. Apa itu ruang sampel? Kita sudah belajar ya ruang sampel. Ruang sampel adalah apa? Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, notasinya menggunakan huruf S kapital. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ruang sampel? Kita juga sudah belajar ya kemarin. Caranya bisa menggunakan tabel, diagram pohon, atau mendaftar atau di list satu-satu. Nah, kemudian apa itu titik sampel? Nah, beda dengan ruang sampel tadi ya. Kalau titik sampel, titik itu jadi dia adalah masing-masing anggotanya atau tiap-tiap anggota dari ruang sampel. Jadi beda ya. Apa bedanya dengan ruang sampel tadi? Misal di percobaan melempar koin, kalau ruang sampelnya itu berarti S sama dengan kurawal angka, kemudian gambar. Nah, jadi ini himpunannya gitu loh. Himpunan semua hasilnya bisa angka, bisa gambar, itu semua disebut. Tapi kalau titik sampel dia cuma satu-satu. Jadinya titik sampelnya adalah dia adalah angka dan gambar. Nah, jadi masing-masingnya ya, tiap-tiap anggota ruang sampel. Next, kita akan belajar peluang empirik atau frekuensi relatif, suatu kejadian. Frekuensi relatif kejadian A, kemarin kita juga udah belajar ya apa itu kejadian. Ini adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya percobaan. Contoh, ada uang logam dilambungkan 100 kali dan sisi angka muncul 24 kali, sisi gambar muncul 76 kali. Jadi dari 100 pelemparan itu 24-nya muncul angka, 76-nya munculnya gambar. Nah, kalau ditanya frekuensi relatif munculnya angka, nah dia adalah perbandingan kejadian munculnya angka, ya kan, dibagi banyaknya percobaan atau dibandingkan banyaknya percobaan. Karena angkanya tadi muncul 24 kali, banyaknya kejadian A atau kejadian muncul angka itu 24 kali, maka frekuensi relatifnya adalah 24/100, disederhanakan jadi 6/25. Kemudian kalau yang ditanya frekuensi relatif munculnya gambar, berarti perbandingan munculnya gambar dibandingkan banyaknya percobaan. Tadi 76/100, sederhanakan jadi 19/25. Gampang ya. Oke, yang selanjutnya peluang teoritik atau peluang klasik yang kita seringnya menyebutnya peluang aja gitu. Nah, peluang kejadian A ini adalah perbandingan banyak anggota kejadian A dan banyaknya kejadian yang mungkin. Makanya peluang kejadian A ini sama dengan NA per NS. NA ini sebagai banyaknya kejadian A, NS ya kan, S kan semuanya, berarti banyaknya kejadian yang mungkin. Nah, ini tugas kalian yang pertama adalah membaca dan mempelajari LKS, khususnya di bagian pembahasan soal nomor 1, 2, 3 ya, di halaman 101 dan 102, itu nanti silahkan dibaca. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Intan. Nah, sekarang di sini kita juga akan membahas contoh soal yang lain. Yang pertama, peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah logam.
Oke, langsung kita bahas peluang munculnya angka. Misal kejadian munculnya angka itu kita sebagikan kejadian A gitu ya. Jadi peluang A atau PA adalah NA per NS. Nah, tadi munculnya angka. Maaf, kecoret. Nah, peluang munculnya angka itu kan cuma satu kan, banyaknya angkanya cuma 1/2. Kenapa 2? Karena banyaknya kemungkinan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia muncul angka, kemungkinan kedua dia muncul gambar. Jadi perbandingannya 1/2. Peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah uang logam adalah 1/2 gitu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini 2 buah dadu, nggak cuma 1 ya, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan atau dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 dan berjumlah kurang dari 6. Pertama yang berjumlah 6. Nah, mata dadu berjumlah 6 ini dapat terjadi ketika mata dadu yang muncul itu yang pertama muncul angka 1, yang kedua muncul angka 5 atau 1,5 gini ya. Kemudian bisa juga 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, 5 dan 1. Nah, di sini ada ada 5 ya, banyaknya ya. Nah, jadi peluangnya adalah NA-nya 5, NS-nya 36. Dari mana 36? 36 dari materi yang kemarin kita sudah menentukan ruang sampel kan. Di situ kita sudah membahas ruang sampel ketika melambungkan 2 dadu bersamaan itu adalah 36. Caranya gimana? Bisa dicek lagi file yang part 1 kemarin. 36 itu dari mana? Nah, ini NS-nya 36, kemarin sudah belajar ruang sampel, cara nyari ruang sampel ya. Jadi ini kita langsung 5/36. Nah, itu kalau berjumlah 6. Kalau mata dadu berjumlah kurang dari 6, nah kurang dari 6 ini sebenarnya artinya berjumlah 5 atau 4 atau 3 atau 2 gitu ya. Nggak mungkin 1. Kenapa? Karena minimal kalau 2 dadu dilempar, mata dadunya jumlahnya 2. Karena dadu yang 1 angka 1, dadu yang 1 angka 1 aja minimalnya sudah 2 gitu. Jadi nggak mungkin ini sampai 1 ya. Nah, ini kita list juga, kita daftar, yaitu ketika muncul 1 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1, dan seterusnya yang jumlahnya 5. Di sebelah sini jumlahnya 5. Terus di sebelah sini yang jumlahnya 4, yang jumlahnya 3, dan yang jumlahnya 2. Jadi di list semua ya ini ya. Ini totalnya ada berapa? Ada 10. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 6 adalah 10 ya tah? 10, NA-nya 10 per NS-nya. Ruang sampelnya berapa? Masih tentang 2 dadu, jadi per 36. Kita sederhanakan, peluangnya 5/12 gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke batas-batas nilai peluang. Maksudnya batas-batas nilai peluang itu peluang itu nilainya. Nah, ini kan nilai peluang ya. Ini nilai peluang. Nah, batasannya itu ini kok bentar. Nah, batasannya itu antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0, 1/berapa, 1/berapa sampai ke 1. Nah, ketika peluangnya bernilai 0 atau di sini PA sama dengan 0, ini disebut peluang kejadian A yang mustahil. Sedangkan ketika nilai PA-nya 1, ini disebut peluang kejadian A yang pasti. Jadi kepastian itu kalau PA sama dengan 1, sedangkan kalau peluangnya 0 itu kemustahilan gitu. Kemudian komplement peluang suatu kejadian. Nah, komplement itu kayak lawannya gitu ya. Jadi komplement peluang suatu kejadian A itu diartikan sebagai suatu peluang bukan A ya, bukan A. Nah, jadi ketika ada PA
ditambah P bukan A itu totalnya adalah 1, karena batas nilai peluang maksimalnya kan 1 kan tadi. Jadi kalau ada peluang suatu kejadian A ditambah peluang suatu kejadian bukan A itu pasti nilainya 1. Contoh, diketahui peluang siswa lulus ujian adalah 0,8. Bisa desimal gini, bisa juga disebutnya peluangnya 8/10 gitu ya. Misal ini peluang siswa lulus ujian adalah 0,8. Pertanyaannya, peluang siswa tersebut tidak lulus adalah misal seperti itu. Nah, karena aturannya kan ini kan, peluang tidak lulus ini misal P bukan A jika kejadian A itu dimisalkan kejadian lulus. Kalau kita pindah ruas, peluang bukan A itu sama dengan 1 min peluang A ya kan. Ini kalau dipindah ke ruas kanan kan jadi negatif kan. Nah, makanya peluang tidak lulus di sini adalah ini 1 min peluang A alias peluang lulusnya 0,8, hasilnya 0,2. Jadi peluang kejadian A dan kejadian bukan A itu totalnya 1 ya kan, 0,8 dan 0,2 kan totalnya 1. Jadi gampangnya itu tinggal dikurangin gitu ya. Next kita ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A ini bisa dihitung dari banyak percobaan dikali PA atau dikali peluang kejadian A. Contoh, ada sebuah uang logam dilambungkan 100 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, ini ibu singkat. FHA, frekuensi harapan kejadian A sama dengan N atau banyak percobaan ya, dikali peluang A. Kita lanjutkan, N-nya berapa? Dia percobaannya 100 kali. Berarti 100 dikali peluang A. Nah, kita akan mencari peluang munculnya gambar pada pelemparan sebuah uang logam. Berapa? 1/2. Ayo, ada yang masih bingung dari mana 1/2? Karena kejadian muncul gambar itu kan cuma 1 per banyak, seluruh kemungkinan itu ada 2 kemungkinan, muncul gambar atau muncul angka gitu. Jadinya 1/2. Wis, kita kaliin aja. 100 kali 1/2 berapa? 50. Jadi frekuensi harapannya 50 gitu. Nanti kalau misalnya frekuensi harapan tentang pelemparan dadu beda lagi ya peluangnya. Kalau dadu kan nanti per 6 kan. 1 dadu ruang sampelnya 6. Kalau logam kan ruang sampelnya 2. Oke, contoh kedua nih di soal cerita. Peluang telur ayam menetas adalah 0,75. Jika ada 5.000 butir telur ayam yang ditetaskan, berapa banyak butir telur ayam yang diharapkan dapat menetas? Nah, ini sebenarnya yang ditanyakan frekuensi harapan kejadian menetas gitu. N-nya berapa? N-nya 5.000 dikali peluangnya 0,75. Sudah, kita tinggal kalikan 0,75 dengan 5.000. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3.750. Nah, jadi frekuensi harapannya atau berapa banyak butir telur ayam yang diharapkan dapat menetas adalah 3.750 butir. Oke, gitu ya. Nah, ini ada soal latihan, cuman ada 5 sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa di screenshot, silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing, di buku latihan. Melanjutkan pekerjaan yang peluang part 1 kemarin ya, kan ada latihan, ada tugas latihan juga. Silahkan nanti kerjakan, melanjutkan di bukunya itu. Oke, jangan lupa dikerjakan semuanya tugasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanyakan ke Bu Intan. Oke, sekian dari Bu Intan. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.